Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannati uristumuha bima kuntum ta'malun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. 'Alaikum bi tilawatil Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Segenap jamaah subuh rahimakumullah. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada pagi hari ini kita masih dipilih Allah Ta'ala menjadi hamba-hamba yang senantiasa mentaati, menjalankan apa yang telah diseru, apa yang telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala, yakni sholat subuh dengan berjamaah. Ini merupakan suatu nikmat yang luar biasa yang diberikan Allah kepada hambanya, yang mana keimanan itu diberikan kepada orang-orang yang dipilihnya, bukan kepada semua orang. Yang nyatanya pagi hari ini yang datang sholat subuh berjamaah hanya beberapa. Kok misalnya Allah niku menyebarkan, memilih semua hambanya, maka senantiasa masjid-masjid niku penuh dengan jamaah sholat. Artinya kita dipilih, bukan sembarangan kita ini ya. Kemudian dilanjutkan dengan thalabul ilmi, yang mana majelis ilmi itu merupakan, kata Rasulullah, di tempat itu diupamakan seperti taman-taman yang indah. Jadi kita berada di taman yang indah. Napa seneng kan nggih? Seneng teng taman niku seneng ngoten niku. Artinya kita tatkala sumpek, tatkala suntuk, napa niku jutek, kadang-kadang kan seperti itu nggih. Kita memilih refreshing kan ngoten. Sing dipilih napa? Taman yang indah, pegunungan, suasana yang segar kan. Nah begitu juga hati kita, kolbu kita. Tatkala kita dengan pikiran-pikiran yang gundah gulana ngoten niku nggih, dengan kesibukan kita akhirnya kan kita jenuh ngoten. Sumpek kadang-kadang ngoten niku. Nah kita memilih majelis taklim sebagai obat. Yang mana majelis taklim niku di situ disampaikan ayat-ayat Allah, disampaikan hadis-hadis Rasulullah. Akhirnya hati kita menjadi refresh, seger kembali, menjalankan ibadah semangat lagi. Tapi tatkala kita wis sumpek nggih, pikiran judek, milih nopo hal-hal yang maksiat nggih, homer misalnya ngoten niku, nyetel musik sing keras, musik entek, homer entek, judek malih, bertambah kekalutan kita, bertambah kejenuhan kita, bertambah apa niku numpuk masalah, akhirnya seperti itu. Akhirnya banyak orang memilih untuk bunuh diri kan. Jadi sekarang banyak kasus bunuh diri, akhirnya ngoten niku, pilihan terakhir nggih bunuh diri niku. Karena hatinya tidak disirami dengan ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah. Umpamanya Nabi niku mengumpamakan majelis taklim itu seperti taman-taman yang indah. Yang tentunya taman-taman yang indah ketika kita memilih di situ, nah ijen kan nggak enak kan katanya. Akhirnya ngejak keluarga, ngejak anak, ngejak istri, diajak istri, anak-anak kita untuk menghadiri majelis-majelis taklim. Kayak dene rekreasi ngoten nggih.
Rekreasi nek ijen kan gak enak ya. Dijak bojone, dijak anake, dijak keluargane kabeh bareng-bareng. Selfie bareng kan ngoten. Biasanya seperti itu. Majelis taklim yang ngoten niku diajak anak kita, istri kita, keluarga kita diajak. Jadi sama-sama menghadiri majelis taklim, sama-sama di jalan Allah ngoten. Jadi mlebu swarga niku bareng-bareng, ngoten ijenan. Kira-kira seperti itu nih gambarannya taman-taman surga ketika kita memilih di majelis taklim. Baik, kita memilih atau mempelajari pada pagi hari ini dalam surat Al-Asr. Surat Al-Asr merupakan surat Makkiyah. Surat Makkiyah niku turunnya ketika Rasulullah belum melakukan perjalanan ke Madinah. Belum hijrah, sebelum hijrah itu dinamakan surat Makkiyah. Surat Al-Asr terdiri dari 3 ayat, nggih pendek sekali mungkin nggih pastilah semua hafal ngoten. Itu kita baca bareng-bareng dulu. Ta'awudz riyen. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr innal insana lafi khusr innal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dipreteli ini bi dengan ismi nama Allah, ya Allah Ar-Rahman Maha Pengasih, Ar-Rahim Maha Penyayang. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Wal asr, wawu di sini merupakan wawu qasam yang menunjukkan bahwa sumpahnya Allah. Wal asr, demi masa. Ulama sebagian menyebutkan demi masa. Demi masa, masa yang ditentukan oleh Allah Ta'ala, masa yang ketika kita hidup di dunia itu ada batasnya. Itu masa. Ada masa ketika di kandungan, ada masa ketika kita hidup di dunia, kemudian ada masa setelah kematian. Ya. Jadi batas dari kita hidup di dunia ya, kematian, kemudian di alam barzah atau alam kubur, dan alam akhirat dan selanjutnya. Ada masa-masa yang ditentukan oleh Allah Ta'ala. Al-Asr. Dan ketika kita bersumpah, itu bukan seperti Allah Ta'ala, yang Allah itu bersumpah dengan ciptaannya, demi waktu. Ada wal asr, ada wadduha, ada wal fajr, ada watin, itu merupakan ciptaan Allah Ta'ala. Loh, napa waktu ini ku ciptaan? Nggih, merupakan ciptaan Allah Ta'ala. Yang nentukan Allah. Wattin waz-zaitun kan katanya. Itu ciptaan Allah. Waz-zaitun, buah zaitun. Itu semua ciptaan Allah. Allah berkehendak untuk bersumpah dengan ciptaannya. Kalau hambanya, kita, manusia itu sumpahnya hanya kepada Allah. Wallahi, tallahi, billahi. Jadi 3 itu sumpah kita ketika kita mempunyai azam. Ada yang mengartikan al-asr itu demi waktu asar, sama-sama waktunya, akan tapi di penghujung hari. Al-asr niku. Di penghujung hari artinya kita berada di penghujung waktu. Kita mengetahui usia kita berapa nih. Mungkin ada 60, ada 30, 40 sekian, seterusnya. Umurku piro rek? Mungkin 30. Akan tapi waktu yang tersisa nggak ada yang tahu kan ya? Nggak ada yang tahu kita. Kita mati kapan itu nggak tahu. Kita wafat kapan nggak tahu. Entah itu nanti, mantan ngaji mati orang sabilillah insyaallah ya. Atau besok atau bulan depan kita nggak tahu. Dan sekarang niku mboten-mboten nggih, maaf ya. Banyak sekali orang yang esok mau ketemu loh, saiki moro-moro gak ono kan gitu ya.
Jadi artinya kita senantiasa mempersiapkan diri kita bahwasanya ajal niku datangnya eh, tidak kita ketahui dan kita tidak bisa menghindar dari ajal niku. Itu sumpahnya Allah wal asr, termasuk wawu kosam. Ada wawu kosam, ada wawu haliyah, ada wawu zaidah ngoten nggih. Jadi wawu-wawu nek teng ilmu nahwu niku banyak fungsinya. Innal insana lafi khusr. Inna sesungguhnya al insan manusia itu lafi khusr, sungguh dalam kerugian. Di sini Allah memilihkan al-insan, innal insana. Kenapa kok tidak annas, innal annas ngoten? Atau tidak al-bashar? Yang tentunya Allah itu memilihkan al-insan itu merupakan sebaik-baik bentuk penciptaan dari manusia. Dari bashar niku artinya blegere manungso, ya. Secara biologis dari wujudnya manusia. Ada warna kulitnya seperti apa, ada tangannya seperti apa, matanya, bentuk kepalanya. Gitu. Itu bentuk dari biologis namanya basyarun. Itu sudah sempurna ciptaan Allah yang bentuknya basyar niku, manusia yang dimaksudnya basyar secara biologis. Kemudian kenapa kok tidak anas? Nas juga artinya manusia kan ya, anas. Yang tentunya anas niku disebutkan dalam tafsir beberapa ulama menyebutkan anas itu maksudnya dari segi sosialnya, profesinya apa, kesehariannya seperti apa, wataknya seperti apa ngoten niku. Itu dari anas, maksudnya anas. Sama-sama manusianya katanya. Kan tapi Allah memilih al-insan. Al-insan itu nggih blegere menungso, nggih watake, nggih kesehariannya, profesinya seperti apa, al-insan. Dari segala aktivitas kita dari bangun tidur sampai mau tidur lagi niku insan. Apa yang kita lakukan manusia yang dilakukan itu seperti apa itu al-insan. Jadi semua yang aktivitas kita dari bangun tidur, ndonga, sampai masuk WC ndonga, sampai berangkat naik kendaraan ndonga, aktivitas kita semuanya, kemudian bertetangga, bersosial, ngoten niku bekerja dan lain sebagainya, itu al-insan. Kenapa al-insan? Lafi khusr. Innal insana lafi khusr. Jadi semua manusia dengan segala aktivitasnya itu ternyata kerugian, sungguh dalam kerugian. Loh, Masya Allah ya, sungguh dalam kerugian. Sing profesi ini pegawai swasta rugi, pedagang rugi, pegawai negeri rugi. Jadi al-insan itu sungguh dalam kerugian, sungguh dalam kerugian. Dilanjutkan ayat berikutnya, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Jadi bersyukur kita tidak dikategorikan dalam orang-orang yang dalam kerugian. Al-insan niku wau. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wong iman mboten rugi. Pegawai iman rugi, mboten rugi. Pedagang yang beriman, dia tidak rugi. Petani yang beriman, dia tidak dalam kerugian. Jadi hanya orang-orang yang beriman saja yang dikategorikan Allah Ta'ala sebagai orang-orang yang beruntung, tidak dalam kerugian. Makanya iman itu rezeki yang paling besar kan, rezeki yang sangat luar biasa besarnya, nikmat yang luar biasa besarnya. Kayak apa sugih tapi nggak butuh iman, rugi kan katanya. Hartanya pinten sing dikorupsi niku 200 sekian triliun. Nah itu sungguh dalam kerugian katanya. Wis carane salah, dosa nggih.
tidak dimanfaatkan dalam kebaikan, tidak berdasarkan dalam keimanan. Sangat rugi sekali. Dan orang-orang yang rugi itu tentunya nggih, maksudnya nggih ancamannya nggih neraka kan. Neraka. Illal ladzina amanu wa amilus solihat. Ini merupakan suatu rangkaian yang tentunya dan pasti orang-orang yang beriman itu melakukan amal solih. Al-iman itu diwujudkan dalam perbuatan. Mboten kok ngomong tok. Iqrar bil lisan, iqrar bi qalbi, nggih. Napa? I'tiqad bi qalbi, maaf nggih. Kita beriktikad dalam hati kita, kemudian iqrar bil lisan, kita ucapkan dengan lisan kita, iman niku, kemudian a'mal bil arkan. Kita amalkan, kita wujudkan dalam perbuatan dengan tangan kita, dengan pikiran kita, dengan hati kita, dengan badan kita semuanya. Jadi mboten kok iman niku ngomong tok. Iman niku ngomong. Aku percaya nek Allah iku ana, Rasulku iku Muhammad, percaya. Tapi gak ngelakoni apa yang diperintahkan. Padha kali bojo kan nggih. Kemudian tanpa diucapkan iqrar bil lisan, tapi melakukan perbuatan juga silih gini. Jadi wong iman niku ada 3 perbuatan niku wau. Nggih atine, nggih ucapannya, nggih kemudian nggih perbuatannya. Jadi 3 niku aspek niku harus saling bersinergi. Nek ngomong tok gak nglakoni niku napa? Nggih, jarane gedabrus kan ngoten. Ngomong tok ae gak nglakoni. Seperti itu. Jadi iman itu selalu berkaitan dengan amal sholih. Jadi tidak ada orang yang beriman itu ngomong tok ngoten niku utawa meneng tok, atine tok. Aku percaya ngoten niku. Gak salat, gak wis tahu biyen ngoten niku. Nate pirang ngoten niku. Aku wis tahu biyen salat. Pokoknya wis tahu kan ngoten. Jadi ucapan seperti itu seperti meremehkan ngoten niku. Padahal kita dituntut ketika kita diperintah niku nggih melakukan ngoten niku, mengamalkan kan ngoten. Waya salat ngoten. Adzan salat ngoten. Duwe rezeki nggih infak kan ngoten. Kalau berlebih nggih haji kan seperti itu. Waya Ramadan nggih poso ngoten niku. Melakukan amalan seperti itu, puasa. Ada yang berpikiran bahwasanya orang beriman itu hanya dengan hatinya saja. Pokoknya hatiku itu kerentep, Allah itu wis seru. Hatiku apa jenenge mengakui Allah itu wis ngerti, nek aku iki wong iman. Aku iki Islam. Jadi Allah itu tidak butuh dengan ibadah kita sebenarnya ya. Kita yang butuh dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat kita, puasa kita, napa niku infak kita niku untuk diri kita sendiri sebenarnya, bukan untuk Allah. Allah itu enggak butuh ibadah kita sebenarnya. Jadi kita yang sangat butuh kepada Allah Ta'ala, mengharapkan jannahnya Allah Ta'ala, mengharapkan pahala-pahala dari Allah Ta'ala. Jadi kalau orang berpikiran seperti itu pikiran yang kebalik. Ada kepercayaan, aliran kepercayaan. Dia itu hanya percaya bahwasanya Allah itu ada. Nggak percaya tok, tapi nggak ngelakoni kan ya. Mboten melakukan apa yang diperintahkan Allah Ta'ala. Waya Ramadan poso, waya Ramadan dia itu diam, tapi tidak melakukan puasa. Kadang-kadang juga kita melakukan ibadah. Ini amalan hati kadang-kadang. Dalam melakukan sholat. Sholat niku kan suatu amalan yang baik. Akan tapi di hatinya tidak untuk Allah Ta'ala. Ibadahnya sholat ini ku mek kepingin didelok wong. Wong iku rajin ibadah, wong iku rajin sholat, wong dadi wong alim.
Tapi suatu ketika dihadapkan dengan suatu masalah yang berat, suatu sakit yang berat, dia dengan mudahnya akan meninggalkan sholat tersebut. Itu kalau kita tidak ikhlas karena Allah Ta'ala. Jadi bukan sekedar ibadah ya, kaum muslimin rahimakumullah. Jadi ibadah itu diikhlaskan karena Allah Ta'ala. Itu akan menjadikan kita istiqomah. Ikhlas itu menjadikan kita istiqomah. Jadi ketika dia itu diuji sakit, dia meninggalkan dengan mudahnya. Padahal sholat itu kan masih loron itu loh, tetap ada kewajiban sholat kan ya. Ada kewajiban sholat. Rasulullah mengajarkan nek loro gak iso ngadeg nggih longgo kan ya. Seperti itu. Gak iso longgo nggih berbaring. Nek berbaring gak iso nggih isyarat. Nek isyarat gak iso ya akhirnya kan wis entek masae kan ya. Wong isyaratnya gak iso kok apa maneh wong salat wis berarti wis entek masae. Jatahe teng dono telas. Jatahe teng donya niku pun telas. Jadi seperti itu. Makanya kita ketika menjenguk saudara kita yang sakit gitu, dimotivasi. Nek cara obat niku kan pun sing nangani medis kan nggih. Terapi-terapi banyak. Tapi kadang-kadang mengingatkan sholat niku, kewajiban sholat niku kadang-kadang kita terlewat. Sholat ojo lali kan seperti itu. Itu bentuk kesabaran orang-orang yang sakit. Kaya nek wis lara niku kewajiban sholat gugur ngoten. Jadi mboten. Jadi orang sakit niku tetap berkewajiban untuk sholat. Dengkule lara gak iso ngadeg nggih longgo kan nggih. Longgo. Jamaah longgo gak enak. Kan sing gak enak ibadah niku nggih. Jadi longgo dalam sholat ketika sakit ini merupakan rukhsah dari Rasulullah untuk Allah Ta'ala. Jadi wa amilus sholihah inna illal ladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Jadi sebagai orang yang beriman, beramal soleh itu juga wa tawassaw bil haqq, saling mewasiatkan tentang al-haq. Al-haq niku apa? Al-haqqu mir rabbik. Jadi al-haq niku dari Allah Ta'ala. Jadi kebenaran niku dari Allah Ta'ala. Nah, dari Allah Ta'ala niku napa nggih? Al-Qur'an. Dari Rasulullah As-Sunnah. Jadi al-haq niku ada dalam Al-Qur'an niki. Jadi semua dari kandungan Al-Qur'an kita yakini. Satu pun tidak ditolak. Semua dari Al-Qur'an walaupun mboten cocok kadang-kadang. Nurut pemikirannya menungso lho nggih. Kadang-kadang kalau kita mendengar penjelasan salah satu ayat mawon poligami kan nggih. Poligami kan merupakan syariat nggih. Berapa banyak ibu-ibu yang menentang kan nggih. Nek bapak-bapak kadang-kadang goyang-guyu mau ayat poligami nggih. Masih gak wani kan nggih. Masih gak wani poligami. Ayo sing wedok nantang. Monggo Mas, Pak, silakan poligami. Tapi gegemane teng mburi ngeten iki ibu-ibu. Masih ditawari ngoten niku enggak akan berani. Karena itu merupakan syariat yang berat. Tanpa ilmu, tanpa bondo. Poligami kan bondone gede. Adil kan. Niku. Kecuali orang-orang yang nekat, gak duwe ilmu, gak duwe napa maneh, gak duwe bondo, wis nekat tok akhire. Nekat tok. Wani poligami, nekat tok. Nah itu ayat yang tidak disukai oleh ibu-ibu kan nggih. Nek bapak-bapak goyang-guyu mawon kan. Nah, akan tapi tidak boleh kita mengingkari ngoten. Itu merupakan ayatnya Allah Ta'ala. Gak seneng gak apa-apa tapi gak oleh ingkar ngoten niku. Tetap percaya bahwa itu merupakan syariat. Wa tawassaw bil haq, saling mewasiatkan tentang kebenaran. Wa tawassaw bis sabr, dan saling mewasiatkan tentang kesabaran. Kalau kita menyampaikan kesabaran kepada orang-orang yang diuji
dapat musibah. Sabar Pak, sabar Bu, niku ujian dari Allah. Gampang kan nggih? Kalau kita menyampaikan kesabaran, menasihati kesabaran kepada orang yang musibah, gampang. Kadang-kadang kita sendiri ketika ditimpa ujian, ditimpa musibah, abot ngoten niku. Koyok-koyok gak sabar. Allah iki karepe ya apa sih? Pikiran-pikiran seperti itu kadang muncul. Awak dhewe iki wis rekoso kok diuji koyo ngene tambahan. Gak mari-mari. Pirang-pirang tahun itu ndonga-ndonga gak keturutan-keturutan kadang-kadang seperti itu. Jadi orang yang tidak ditimpa musibah menyampaikan kesabaran, memberikan nasihat. Dan fungsinya majelis taklim, Bapak-bapak Ibu sekalian ya. Kita bisa mendapatkan nasihat. Kan kita kadang-kadang nggak mungkin ya. Pak Yai, Pak Ustadz, moro, kita datang ke Pak Yai tersebut. Kula jenengan nasihati. Kan kadang-kadang nggak mungkin ya. Nah kita hadir di majelis taklim. Kita akan mendapatkan nasihat-nasihat tersebut. Termasuk dalam kesabaran, termasuk motivasi keimanan. Ngoten niku ada di majelis taklim. Dan di majelis taklim niku ada barokah. Barokahnya niku kita bisa menjadi istiqomah. Engkau ketemu konco, ketemu saudara, ngoten niku satu motivasi seperti itu kan gitu. Salaman, napa niku mengucapkan salam assalamualaikum salaman menggugurkan dosa. Tapi nek teng griya ngrungokno YouTube. Ini mungkin dapat ilmu, tapi barokah-barokah atau fadilah-fadilah seperti itu tidak didapatkan kan ya. Belum lagi dari naungannya malaikat yang mungkin tidak nampak. Malaikat itu menaungi kita dengan doa-doanya. Belum lagi ikan-ikan yang senantiasa bertasbih mendoakan kita, memintakan ampun. Nah, kita lewat di jalan itu makhluk yang ada niku mendoakan kita ketika kita menghadiri majelis taklim ngoten niku. Nah, wa tawassaw bis sabr niku ada di majelis taklim. Saling mewasiatkan tentang kesabaran. Kadang-kadang beberapa hari saudara kita nggak hadir di masjid, kemana ini? Kan ya, Bapak ini kok nggak ada kemana? Ojo-ojo sakit, kan ya. Ojo-ojo diuji musibah. Ngelencer gak apa-apa, alhamdulillah rezeki ini longgar kan. Nek sakit didoakan, disambangi didoakan, kena musibah didoakan. Nah, itu kita hadir di masjid nih, merupakan tempat yang menenangkan kita. Itu masjid kan tawenang kan nggih. Tawenang khusyuk ngoten niku. Ngrungokno ceramah, ngrungokno ngaji sampai ningkluk-ningkluk ngoten niku. Ngoten ya tenang ya. Jadi ketika kita ada masalah teng masjid, donga teng Allah Taala. Mantuk longgar hati kita, longgar. Jadi ketika hadir di masjid, majelis taklim niku ada obat. Ada Al-Qur'an niku nggih obat, sifat. Jadi Al-Qur'an itu juga menjadi sifat. Di situ ada banyak pelajaran. Di Al-Qur'an itu banyak pelajaran, kisah-kisah dari para nabi dulu. Napa janji-janji Allah tentang surga, tentang neraka itu hak. An-naru hak wa jannatu hak. Nar niku hak. Loh, kenapa kok ketika disampaikan ancaman neraka niku banyak orang yang mengabaikan kan ya? Karena dia tidak mempercayai kan. Tidak mempercayai adanya siksa Allah Ta'ala. Hal-hal yang gaib mboten nyata kan ya. Nek serangan fajar kalau wingi kan nggih nyata. Kan? Serangan fajar iki oleh amplopan ngoten niku nyata. Wong niku seneng ya, karena nyata. Kan tapi jannah niku masih kisah-kisah, masih cerita-cerita kan. Jadi wong niku mboten kaya santai-santai ngoten ning ibadah. Padahal kalau Allah Ta'ala sudah menentukan waktunya, sudah menentukan waktu ajalnya, maka tidak akan ada yang bisa mengelaknya. Tidak akan bisa ditunda. Tidak bisa ditunda, juga tidak bisa diajukan. Jadi kita senantiasa menjadi orang-orang yang beriman
diwujudkan dengan amal soleh. Kemudian watawasau bil haq, saling wasiat mewasiatkan tentang kebenaran, ya. Kemudian watawasau bis sabr, saling wasiat mewasiatkan tentang kesabaran. Sabar menjalankan ketaatan, sabar ketika dihadapkan dengan musibah, kemudian sabar tatkala mendapatkan rezeki dari Allah Ta'ala. Mendapat rezeki ini sabar, enggak. Karena ketika kita mendapatkan rezeki tidak sabar, maka pilihannya adalah kemaksiatan. Boten infak malah belarah nanti belanja sing tak perlu, ngoten niku nanti akan lupa dengan ibadahnya. Wong nek lunga niku kadang-kadang lali. Berapa banyak dari saudara kita yang ketika bepergian dia tidak sholat, di perjalanan tidak sholat, banyak sekali kita jumpai. Makanya saling mewasiatkan. Napa niku iling-ilingan tentang kesabaran, tentang al-haq. Mungkin itu yang bisa kita pelajari dari surat Al-Asr. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita sekalian untuk senantiasa memotivasi diri kita untuk meningkatkan keimanan kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma rabbana bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.